Kalau agama adalah jalan menuju surga, kenapa justru dipakai untuk memenangkan kursi kekuasaan? Apakah agama masih suci atau sudah ternoda oleh kepentingan politik? Kali ini tagline kita adalah agama sebagai alat politik antara kesucian dan kepentingan. Nah sahabat, di tengah arus zaman yang tak henti bergerak, mari kita menelisik makna di balik peristiwa, membaca dunia dengan ilmu, menafsir hidup dengan nilai, karena perubahan sejati lahir dari kesadaran yang tercerahkan. Nah, isu tentang agama dan politik tak pernah sepi dari perbincangan. Di satu sisi, agama dianggap sebagai sumber moral dan etika tentunya yang bisa menjadi fondasi kepemimpinan. Tapi di sisi lain, agama juga sering dijadikan alat untuk meraih kekuasaan, dipakai sebagai simbol, jargon, bahkan senjata politik. Lantas, di mana batas antara keyakinan yang murni dengan kepentingan yang tersembunyi? Mari kita mundur sejenak ke sejarah. Dalam kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, agama Islam menjadi dasar legitimasi pemerintahan. Gereja Katolik di Eropa pernah memegang kuasa absolut atas raja-raja di Nusantara. Nah, para raja menggunakan simbol-simbol religius dari Hindu, Buddha, hingga Islam untuk memperkuat posisi politik mereka. Nah, agama bukan hanya urusan pribadi, ia menjadi bahasa yang dimengerti rakyat. Maka wajar bila para pemimpin memaknainya atau memakainya untuk menyatukan, menenangkan, atau memengaruhi. Nah, di era demokrasi modern, agama tetap hadir dalam ruang politik. Contoh, kampanye politik yang memakai ayat suci, ya, pemimpin yang menonjolkan identitas agama tertentu. Bahkan, lembaga keagamaan yang secara terang-terangan mendukung kandidat tertentu. Gus Dur pernah berkata, memperalat agama untuk tujuan politik adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai agama itu sendiri. Masalahnya ketika agama dijadikan alat politik, ada beberapa resiko serius. Polarisasi masyarakat. Kita jadi mudah memusuhi saudara sendiri hanya karena beda pilihan. Kemudian reduksi nilai agama yang tadinya mulia dan universal jadi alat kampanye sempit. Lalu krisis kepercayaan. Ketika tokoh agama terlalu condong ke politik, umat bisa kehilangan pegangan moral. Namun jangan salah, bukan berarti agama harus dijauhkan dari politik. Agama bisa menjadi kompas etika yang mengingatkan pemimpin untuk jujur, adil, dan berpihak pada yang lemah. Tapi bukan dijadikan kendaraan kekuasaan. Nah, kemudian Nurholis Majid pernah berkata, agama yes, politik yes, tapi jangan jadikan agama sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Pertanyaannya untuk kita semua nih ya, apakah kita masih bisa membedakan antara kesalehan tulus dan kampanye berkedok agama? Apakah kita siap menjadi warga yang cerdas, yang tidak mudah terbakar emosi oleh simbol-simbol suci yang ditarik ke panggung politik? Agama adalah cahaya, politik adalah alat. Tugas kita adalah memastikan cahaya itu tidak diredupkan oleh ambisi, tapi justru menerangi jalan bangsa ini menuju keadilan dan kebaikan bersama. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, share, ya, bagikan agar lebih banyak orang yang berpikir kritis bersama kita. Sampai jumpa di video berikutnya.